Halo, halo sahabat Gilang. Apa kabar kalian semua nih? Semoga kalian baik-baik dan sehat-sehat semua. Nah, bagi mereka yang sedang sakit, kita doakan agar cepat pulih dan sehat kembali. Nah, kembali lagi di episode terbaru Jeda Langkah Podcast bersama saya, Dr. Setiawan. Dan saya Gugus, kita kembali lagi dengan topik yang menarik, yaitu adalah toxic relationship. Nah, kira-kira nih, mungkin di circle pertemanan kalian nih, para rekan jeda langkah, para sahabat jelang ya, kira-kira circle-circle ada nggak sih komunikasi-komunikasi yang bukan pertemanan kan harusnya membuat kita lebih berteman ya, tapi mungkin ada satu posisi di mana pertemanan relationship kita atau mungkin pasangan ya, pasangan yang seharusnya semakin berpasangan tapi justru malah saling istilahnya malah saling menjauh-jauhkan, atau mungkin kalau di dunia pertemanan tuh justru malah saling menjatuh-jatuhkan. Nah, jadi adanya sebuah racun di dalam sebuah hubungan. Nah, gimana nih Mas Setiawan nih? Iya, iya nih. Nah, tadi seperti yang kita udah dibocorin nih mengenai toxic relationship ya. Mumpung kan ini kan masih bulan Februari nih. Jadi kan bulan Februari kan bulan yang identik dengan cinta-cintaan istilahnya ya. Tapi kali ini kita bahasnya toksiknya. Kalau kemarin kan kita udah bahas 5 bahasa cinta, tapi sekarang ini toxic relationship. Nah, berdasarkan dari catatan tahunan Komisi Nasional Anti Kekerasan kepada Perempuan atau Komnas Perempuan, terdapat sebanyak kurang lebih ini 299.911 kasus kekerasan sepanjang tahun 2020. Dari kasus tersebut terdapat 8.234 kasus yang ditangani oleh lembaga layanan mitra Komnas Perempuan. Dari 8.234 kasus tersebut, paling banyak ini terdapat pada ranah personal ya, atau disebut juga dengan kekerasan dalam rumah tangga, atau ya tadi saya sebut itu ranah personal. Jumlah kekerasan dalam ranah personal itu sendiri ini ternyata ini mencapai 79% dari jumlah kasus yang ditangani oleh mitra Komnas Perempuan, yakni 6.480 kasus nih. Cukup banyak ya. Nah, banyaknya laporan kekerasan pada ranah personal tersebut ini menunjukkan bahwa toxic relationship itu dapat terjadi pada hubungan apa saja dan di mana saja. Nah, walaupun di atas tadi kita udah sebutkan itu merupakan data di mana para pelapornya adalah wanita, namun ternyata tidak menutup kemungkinan bahwa korbannya adalah bergender laki-laki nih. Nah, Mas Gugus, daripada kita pusing, kita bingung, kita penasaran, mendingan nih sekarang nih soalnya udah bergabung dengan psikolog. Apa kabar Kak Siska? Apa Hai, kabar Kak hai, Siska? baik. Baik, oke. Nah, kita kan dalam beberapa tahun belakangan ini sering mendengar kata toxic relationship dan misalnya di mana-mana muncul nih, misalnya di media sosial segala macam itu kata-kata tersebut nih. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan toxic relationship? Oke, kita bahas tentang relationship ini selalu menarik ya, tapi kali ini kita angkat tuh yang eh, toksiknya. Nah, kalau dari eh, arti katanya, sebenarnya toksik itu kan racun ya, kita tahu. Sesuatu yang beracun itu pasti efeknya tidak baik. Jadi ketika itu toxic relationship, artinya adalah suatu hubungan yang membawa dampak tidak baik, bahkan sampai buruk, dan bisa mempengaruhi atau sampai merusak sisi-sisi dari pribadi tersebut ya, bisa lebih fisik, bisa juga secara psikologis, emosional. Nah, itu bisa sangat-sangat terpengaruh dengan adanya toxic relationship ini gitu. Oke. Kemudian nih, kira-kira sebenarnya tuh toxic relationship yang disebut dengan toxic relationship itu bentuknya apa aja, Kak Siska? Oke, sebenarnya banyak banget ya, dan tadi kan Mas Tiawan juga sebenarnya udah bilang nih, relationship ini bisa toxic tuh di mana aja dan pada siapa aja gitu ya, bukan hanya pasangan, bisa juga pada teman bahkan gitu ya. Nah, suatu hubungan bisa menjadi toxic ketika salah satu
atau bahkan dua-duanya merasa dirugikan ya, atau merasa sudah tidak ada pertumbuhan lagi. Suatu hubungan yang baik dan yang sehat itu ketika dua-duanya mengalami pertumbuhan yang positif. Ya, jadi ada saling mempengaruhi positif gitu. Nah, tapi kalau sudah dirasa nih lebih banyak efek negatifnya, perubahan negatifnya, nah itu mungkin mulai bisa dievaluasi apakah ini sebuah hubungan yang toksik gitu ya. Karena ya seperti yang tadi di awal toksik itu kan sebenarnya merusak ya, tapi tidak langsung gitu. Uniknya tidak langsung. Jadi nggak mungkin tuh suatu hubungan tiba-tiba langsung toksik. Nah, karena seperti sifat racun mungkin aja ada yang pelan-pelan, pelan-pelan dan akhirnya ya efeknya nggak bagus lah gitu, bahkan rusak sampai dalam sekali gitu. Oke. Berarti toxic relationship ini bisa bahkan tuh yang paling parah tuh juga ini ya kayak kekerasan jadi seperti itu ya dan benar-benar istilahnya tuh eh itu yang terjadi beberapa berita dan apa ya mungkin eh yang bikin penasaran itu kenapa bisa terjadi yang langsung tadi atau kenapa bisa yang terjadi itu tidak langsung kira-kira tidak langsung itu apa bentuknya gitu. Oke, bicara soal hubungan pasti, tiap orang beda-beda ya, dan tergantung nih dari pasangan dan pribadi masing-masing gitu. Nah, suatu hubungan bisa terbentuk pasti karena lebih dari satu orang ya, nggak mungkin kalau cuman satu gitu, bertepuk sebelah tangan ya jadinya kan nggak jadi. Nah, kenapa bisa, perlahan-lahan lalu lama-lama jadi toksik? Karena mungkin awalnya gitu mereka, pasangan atau teman tuh nyaman gitu bersama. Tapi kita juga perlu mengamati kalau setiap orang tuh punya kepribadian yang pertama. Yang kedua, mereka juga punya masalah sendiri gitu ya dalam pertumbuhannya, perkembangannya. Yang ketiga ada kebutuhan-kebutuhan juga. Nah, hal ini biasanya kalau saling memenuhi, maka akan menjadi suatu hubungan yang memperkuat, saling positif gitu ya. Nah, tapi ketika satu kebutuhan gitu lebih besar dari kebutuhan yang lain dan akhirnya dia demand gitu ya, menuntut ke pasangannya atau ke temannya, nah itu akan terjadi secara perlahan. Awalnya, pokoknya kamu harus begini terus sama saya, harus WA saya setiap, jam misalnya gitu. Nah itu mungkin awalnya dianggap, oke ini suatu perhatian gitu ya, suatu, ciri khas dari hubungan kita. Tapi ketika itu berlanjut malah semakin intens, semakin, pokoknya harus langsung balas, kalau nggak balas diteleponin misalnya kayak gitu. Nah itu kan suatu kebutuhan dari dia. Nah, kebutuhannya tuh macam-macam. Bisa rasa aman, dia merasa kalau nggak berhubungan tuh rasanya kok dia bisa sama orang lain misalnya, atau dia sedang melakukan hal yang lain gitu, nggak tenang. Bisa juga karena dia memang egois gitu, dia nggak mau kalau, pasangannya ini berhubungan sama orang lain. Pokoknya harus semuanya untuk dia gitu. Jadi kita harus lihat gitu masing-masing nih, ada suatu kebutuhan, ada suatu kepribadian yang dibawa oleh masing-masing dari, orang yang membangun pasangan hubungan ini, gitu Mas Gugus. Oke, oke. Ya benar sih. Soalnya ini kalau toxic relationship ini kan seperti yang kita ketahui ini identik dengan kekerasan, di mana bentuk-bentuk kekerasan ini nih ada bisa 4 macam bentuk nih ya Kak ya. Ada bentuk kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan bahkan kekerasan seksual dan kekerasan ekonomi. Nah ini nih yang sering kali ini ditemukan di dalam istilahnya toxic relationship nih Kak ya. Nah, Kak, jadi ini kan tadi kan kita kan udah membahas mengenai apa itu toxic relationship. Nah, kira-kira nih ada tanda-tanda, lampu kuning, bahaya, bahaya, kamu sudah lampu kuning, bukan sebelum lampu merah lah, lampu kuning nih, kamu hati-hati. Nah, itu kira-kira ada tanda-tanda apa ya yang kita harus hati-hati buat ternyata itu hubungan saya dan pasangan saya ini sudah memasuki eee, ke dalam tahap yang disebut toxic relationship. Oke. Hubungan pasangan atau pacaran itu harapannya selalu indah ya.
Apalagi bulan-bulan Valentine gini, banyak nih yang pamer-pamer gitu ya, Valentine's dinner, saling kirim, saling kasih bunga gitu ya. Nah, kapan sih suatu hubungan ini mulai harus kita evaluasi? Nah, ini balik lagi ke diri sendiri, kita harus, coba refleksikan gitu ya, ketika kita bersama dengan pasangan, mood apa yang paling dominan atau yang paling sering terasa ketika kita bersama sama pasangan, ya. Nah, mungkin ada hubungan yang ketika kita nggak bareng juga ada tetap, nyaman gitu ya, sekedar texting setiap hari kayak gitu, nggak harus, Mhm. intens gitu juga nyaman. Ada juga tapi yang cukup, say hi pagi, siang, terus malam itu juga nyaman. Jadi memang balik ke masing-masing pasangan, tapi ketika mood atau emosi yang dominan saat bertemu, nah itu yang harus kita warning. Kalau udah lebih banyaknya, marah, kesel, apa-apa salah, sedikit ngambek gitu. Nah, itu mau evaluasi nih. Ada sesuatu kah di antara kalian gitu? Apakah ada masalah yang belum terselesaikan misalnya? Atau ya ada sesuatu benih-benih dari toxic relationship nih, gitu. Oke, jadi kalau gitu ini bisa juga toxic relationship itu eh, tercetus di saat di tengah-tengah, dalam arti di tengah-tengah dari hubungan ya. Seperti Iya, itu kalau kalau iya kesimpulannya betul. ya. Mhm. Dalam arti ya, bukan berarti nih pasangan saya pura-pura dahulu dia tidak seperti itu, sekarang dia seperti ini. Bukan ya, belum. Kalau itu kan, katanya dulu jaim ya, waktu pendekatan pasti jaim lah, lama-lama kan kelihatan nih Hmm. aslinya gitu kan. Ya dan saat saat mulai terbuka nih aslinya gitu, apakah akan saling menyesuaikan atau enggak. Nah, disitulah biasanya mulai sih, kita yang memutuskan ya. Tapi kalau kalau memang itu toksik, biasanya, satu lebih Hmm. dominan dari yang lain, biasanya seperti itu. Oke, saya jadi penasaran deh. Kan ada beberapa pasangan yang terlalu apa ya? Mungkin bisa dikatakan kayak terlalu sensitif atau terlalu cemburuan gitu ya. Di ranah terlalu cemburuan tuh dia sudah masuk ke toksik nggak sih? Tapi kan kalau di logika kan ketika seseorang itu cemburu dengan pasangannya berarti kan dia sayang banget kan dengan pasangannya kan. Tapi kan tadi salah satu halnya juga menjadi salah satu pemicu toksik juga. Nah, apakah cemburu yang berlebihan itu juga masuk ke toksik? Oke, rasa cemburu tuh harus ada ya kayaknya ya dalam pasangan gitu ya. Kalau nggak ada cemburu, kita juga tanda tanya, bener nggak sih dia sayang gitu ya? Kok nggak ada cemburu-cemburunya? Tapi tadi saya mau tekankan itu yang kata Mas Gugus ada berlebihan. Nah, segala sesuatu yang berlebihan biasanya itu berasal dari suatu kebutuhan yang kurang. Kalau di psikologi ada prinsip seperti itu. Jadi ketika dia menunjukkan sesuatu yang berlebihan, biasanya kita akan see what's behind gitu ya, apa dalam dirinya kebutuhannya yang kurang. Akhirnya dia membutuhkan itu jadi berlebihan gitu dan ya istilahnya dia cari gitu ya, dia cari lagi sampai dia bisa memenuhi kebutuhan itu. Nah, kalau berlebihan ya pasti nggak bagus ya gitu dan biasanya orang yang dicemburui berlebihan satu risih, yang kedua ya lama-lama akan menjauh gitu, apaan sih ini kok gini banget gitu. Oke, oke. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah seberapa besarkah hubungan yang tidak sehat itu dapat mempengaruhi kehidupan orang yang ada di dalamnya? Oke, pengaruhnya bisa sangat besar ya karena biasanya ketika orang udah pacaran nih udah sampai pakai perasaan ya. Dan kalau katanya udah melibatkan perasaan itu hubungan menjadi dalam. Nah, putus biasa aja misalnya ya, karena ada suatu masalah putus itu bisa butuh self healing gitu ya atau move on tuh berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Apalagi ketika dalam suatu hubungan dan merasa dia tersakiti, tapi dia nggak bisa lepas dari hubungan itu. Makanya itu kan namanya toksik ya. Nah, bisa sampai ada kasus waktu itu, jadi kebetulan perempuan korbannya dia sampai merasa insecure.
apa benar saya itu sebegitu tidak berharganya gitu ya? Apa benar saya itu sebegitu jeleknya gitu sehingga nggak ada lagi orang yang bakal mau sama saya selain pasangan saya gitu. Nah itu kalau udah sampai ke tahap krisis kepercayaan diri itu sudah mengenai berarti bagian psikis atau psikologisnya. Nah, tapi juga bisa mengenai ke area medis gitu ya. Dan kemarin kita sempat bahas-bahas gitu sama Mas Tiawan, ternyata Hmm, berhubungan gitu ya Mas ya, iya kalau betul. psikis dan psikologis gitu. Nah, ketika seseorang selalu dalam kondisi sedih, selalu dalam kondisi stres, tertekan, ya otomatis gitu ya, pasti terganggu lah secara kesehatan dan kesehariannya juga. Misalnya emosinya jadi nggak mood gitu ya, atau jadi kemana-mana juga males, atau misalnya jadi nggak seproduktif dulu gitu ya, nggak bersemangat dulu. Nah itu efek-efek dari toxic relationship tuh. Iya sih, dalam arti ini benar-benar bukan hal yang ringan ya, karena dalam arti tadi itu bisa sampai istilahnya sampai merasa uh, insecure, bahkan sampai istilahnya ada beberapa itu sampai mengalami depresi, sampai istilahnya mengalaminya secara fisik istilahnya mental breakdown, secara fisik jadi saya lemah sekali, sakit-sakitan, bahkan kalau misalkan ternyata itu mengalami kekerasan fisik itu kan lebih 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 parah lagi dalam arti ya. Bukan berarti dengan istilahnya dengan kekerasan psikis itu nggak parah, kekerasan psikis juga itu parah sekali Hmm, dampaknya dan betul mungkin betul. bisa jauh, maksudnya bisa jauh lebih panjang penyembuhannya itu daripada misalnya Iya. kalau luka secara fisik. Nah, walaupun dua-duanya itu kita perlu tekankan dua-duanya itu sama parahnya dan itu nggak boleh tuh ya. Betul banget ya. Hmm. Dan healing untuk orang yang sampai terkena krisis kepercayaan diri itu sangat sulit gitu. Karena dia terus-menerus disugesti istilahnya diberikan pemikiran kalau dia nggak bisa, kalau dia nggak berharga. Nah, untuk mengembalikan itu tuh sangat sulit gitu. Jadi ya saya sangat menyayangkanlah kalau sampai ada orang-orang yang sedemikian rupa terjebak gitu ya. Kita pakai kata terjebak dalam toxic relationship sampai merugikan dirinya sendiri. Betul betul. Nah, kira-kira nih kenapa sih seseorang itu bisa menjadi pelaku dalam toxic relationship ya? Ya, oke. Kalau pelaku ya, sebenarnya, kalau saya gitu ya, saya selalu diajarkan gitu, kita melihat orang pada dasarnya semuanya baik gitu. Dan ketika dia melakukan sesuatu yang keliru, pasti ada, apa sih sesuatu yang di belakang dia yang menyebabkan itu. Bicara juga tentang kekerasan gitu ya, toxic relationship kan salah satunya mungkin ada kekerasan gitu. Nah, kekerasan ini bisa terjadi mungkin saja karena dulunya pun dia mengalami itu, ya. Anak kecil ketika, tumbuh gitu ya, ada masalah dan di rumah dia melihat orang tuanya bertengkar dan penyelesaiannya dengan kekerasan, maka dia akan belajar bagaimana menyelesaikan masalah itu ya dengan kekerasan, dengan apa yang dia lihat. Nah, mungkin itu terbawa, ya. Nah, bisa menjadi pelaku karena mungkin dia nggak tahu cara yang benar dalam menjalin hubungan. Pertama itu. Yang kedua, mungkin saja ada kebutuhan-kebutuhan dia yang dia tidak bisa sampaikan atau cari dengan cara yang tepat. Contoh, dia butuh kasih sayang nih, tapi dia nggak bisa minta atau sampaikan kepada pasangannya kalau itu yang dia butuhkan. Jadinya apa? Mungkin jadinya jadi sangat, demanding gitu, jadi sangat, mengekang gitu ya. Pokoknya kamu nggak boleh, kamu harus sama aku, kamu harus, lapor sama aku. Nah, sebenarnya yang dibutuhkan di balik itu kan dia, diperhatiin gitu, dia disayang gitu. Jadi, ada kebutuhan-kebutuhan yang akhirnya orang ini tidak bisa sampaikan dengan cara yang tepat. Gitu. Nah, makanya, sebenarnya pelaku toksik ini pun perlu dibantu. Bukan hanya korban, tapi alangkah baiknya kita juga membantu pelakunya. Karena ya secara psikologis mungkin mereka pun mengalami, masalah ya dalam dirinya, gitu Mas. Oke. Jadi menarik sekali ya bahwa sebenarnya kalau kita bicara soal relationship itu kan sebenarnya tidak ada yang memaksa. Misalkan contohnya eh, Nurbaya dengan Jono gitu kan
kan nggak ada yang maksain gitu. Sebenarnya semua itu kan keputusannya dia sendiri karena cinta gitu kan. Tapi itu malah malah jadi terjebak, ya sebenarnya ya lu tinggal pergi aja gitu. Jadi tapi di sisi lain kayak pengen lanjut karena sayang, tapi menyakiti gitu. Jadi itu ada istilahnya tuh beberapa hal yang membuat tuh istilahnya tuh jadi terjebak tapi tidak bisa keluar juga. Walaupun juga nggak ada yang maksain buat keluar, apalagi kalau belum terikat dengan misalkan pernikahan gitu. Nah, kira-kira nih, ini orang-orang ini kenapa sih gitu yang membuat orang itu terjebak dengan toxic relationship? Itu yang hal-hal apa yang menyebabkan orang itu menjadi terjebak, padahal kalau ini penjara, kuncinya dia juga yang megang sebenarnya. Nah, itu Wah, gimana tuh? asik banget nih ya. Kuncinya tuh bener-bener ada di dia gitu ya. Tapi Iya. kenapa sih nggak digunain gitu ya? Nah, sebenarnya jawabannya salah satunya udah disebut tadi ya, katanya cinta. Wow, kita bicara tentang cinta ini nggak ada habisnya ya, Mas ya. Pengharapan ya, cinta dan pengharapan. Dan pengharapan gitu ya. Bahkan katanya ada sampai hero syndrome. Kadang-kadang gitu ya, Betul. dia punya harapan bisa merubah orang ini menjadi lebih baik. Jadi Hmm, ada satu alasan tetap bertahan adalah ya karena saya pengen merubah orang itu. Dan dengan adanya saya dia jadi lebih baik gitu ya. hmm, Nah, hmm, tanpa sadar dia mengorbankan kepentingannya bahkan perasaannya sendiri untuk istilahnya menyelamatkan orang ini gitu. Nah, ini bahaya karena kalau kita nggak menyadari gitu ya apa yang kita alami, ya akhirnya teruslah seperti lingkaran setan yang tidak akan berhenti. Satu ingin menyelamatkan, satu terus menyakiti dan akhirnya ya merasa saling tergantung tapi nggak bisa lepas gitu. Kuncinya ada di dia tapi nggak mau dibuka gitu. Nah, itu cinta dan pengharapan. Tapi ada juga ketika orang merasa minder ya. Kadang-kadang usia tertentu udah bingung juga mau cari pacar kemana gitu ya. hmm, Terus hmm, udah ada nih yang suka, akhirnya pacaran gitu. Nah, eee, karena dia merasa, "Beruntunglah saya gitu dengan saya punya pacar." Kadang-kadang status juga menjadi satu penerimaan gitu di lingkungan sosial, akhirnya dia memilih bertahan. Kalau nggak sama dia mau siapa lagi yang terima saya? Nah hmm, ini hmm, juga ya sangat disayangkan gitu ya. Karena sebenarnya kalau menurut saya, punya pacar atau enggak itu bukan suatu pencapaian, gitu. Nah buat apa kita punya pacar tapi, toksik gitu, buat apa kalau punya pacar ternyata kita malah jadi nggak sehat mental gitu kan, itu kan bukan suatu pilihan gitu sebenarnya. Nah itu, salah duanya ya, yang tadi pertama cinta dan pengharapan, yang kedua, eee bersyukurlah dengan keadaan dia yang merasa minder ini dia punya pacar. Akhirnya daripada saya nggak punya pacar, ya udahlah saya terima aja segala siksaan ini gitu, segala penderitaan ini asal saya punya pacar gitu. hmm, Nah, hmm, mungkin ada juga yang akhirnya berpikir gini, saya sudah terlalu jauh, hmm, terlalu banyak betul. yang saya lakukan gitu sama Hmm, dia, hmm, terlalu banyak yang saya investasikan bersama dia gitu. Jadi sampai kayak Eee, mau gimana berhentinya? Nah, ini juga bahaya ya, kalau udah seperti ini gitu. Jadi, ada perasaan, ya udahlah saya terikat aja sama dia, nggak ada lagi option gitu untuk saya ya selain sama dia. Nah, ini juga satu, permasalahan di pola pikir gitu. Padahal kita selalu punya kehendak bebas untuk kita menentukan nih ke depannya kita ngapain. Tapi dia seperti dipenjarakan oleh pemikirannya dia karena sudah terlalu banyak nih yang kita korbankan lah istilahnya untuk bersama-sama. Tuh, masa sih kita udahin kayak gitu. Nah, itu alasan-alasan yang sering diketemukan ketika, ada konsultasi dan masalahnya dengan pacar gitu. iya, iya, iya. Emang iya sih, itu sih kurang lebih itu yang sering kita temukan kayak tadi itu sindrom apa pahlawan hero syndrome. Wah, dia ini nggak akan bisa berubah kalau bukan saya yang berubah. Kalau sama orang lain dia pasti tidak akan berubah. Jadi saya harus Mmm. menjadi pahlawan. Istilahnya nggak laki-laki nggak perempuan ya. Iya Terus abis betul. itu yang tadi itu, aduh, saya jadi minder. Aduh, ya aduh, gua kalau misalkan kalau nggak sama dia, siapa yang bisa nerima saya apa adanya? Itu malah memandang rendah pada diri sendiri tuh. Terus selain itu Betul. juga yang tidak jarang juga, eh,
kita udah terlalu jauh nih istilahnya, udah ada istilahnya ada norma-norma yang udah dilanggar terlalu jauh. Jadi akhirnya kalau misalkan kalau saya putus, apakah pasangan saya akan bisa menerima dan lain-lain seperti itu ya Kak Siska ya. Nah, Betul. dan akhirnya dia bilang udahlah, dan balik lagi karena saya mempunyai pengharapan yang besar, pasti ini cuma pacaran aja, nanti pas nikah Ya. pasti akan menjadi lebih baik. Pas nikah masih kayak gitu, nanti pas punya anak pasti lebih baik. Pas punya anak pertama kayak gitu, nanti pas punya anak kedua. Nah, pas punya anak kedua udah kayak gitu, nanti pas naik pangkat ya udah nggak habis-habis dalam arti ya. Dan ini istilahnya kisah ini juga bukan sinetron. Dalam arti Dan ini itu benar-benar terjadi gitu ya Mas Tiawan ya. betul. Dalam arti beberapa orang yang sharing juga ya ini terjadinya seperti ini, dan istilahnya ya lingkaran setan, dalam arti kita bilang ya balik muter-muter ya, tadi itu kata Mas Gugus itu ya kuncinya kan ada di kalian, kuncinya ada di kalian ya, kalian kecuali kalau kalian dipaksa, diancam, nah itu kan itu udah berubah, udah berbeda, itu udah benar-benar berbeda kasus, itu udah mungkin udah kasus yang lebih besar lagi ya kasus kayak Iya betul. seperti itu. Nah, terus itu kalau misalkan kalau tadi itu dari baik itu dari pelaku ataupun kita bilang bukan korban ya mungkin ya. Itu relatif gendernya gendernya apa ya? Sebenarnya benar sih yang tadi sempat dibahas di awal. Bukan hanya perempuan gitu, laki-laki pun bisa ya jadi korban lah. Bahkan terakhir-terakhir ini kan juga sering banget gitu ya, ketika bahkan belum sampai relationship tapi sudah merasa menjadi badut gitu ya. Ada ya, ketika di Instagram gitu kita suka scrolling-scrolling tuh ada, perempuan sebenarnya dia udah punya pacar, tapi dia terus membutuhkan gitu, perhatian dari teman-teman yang lain atau lawan jenis yang lain. Akhirnya dia punya satu orang lagi yang mungkin jadi, cadangannya dia. Nah itu pun, laki-laki kena gitu, yang dia begitu istilahnya mencintai gitu atau suka, tapi ternyata tidak direspon, tapi tetap dituntut. Nah itu juga kan sebenarnya suatu relationship, tapi kita nggak bisa kasih status gitu. Nah, jadi mungkin laki-laki dan perempuan, tapi memang, kebanyakan, perempuan yang biasanya sampai cari, orang untuk konsultasi. Tapi saya pun pernah, menangani kasus, laki-laki yang juga konsultasi dan minta bantuan. Gimana gimana tuh? Jadi, eee, pasangannya ini selalu mendemand untuk memenuhi setiap kebutuhan ekonominya dia, dan kalau enggak Oke, oke. akan ada ancaman gitu ya, "Ya udah, eee, aku nggak mau hidup lagi aja, aku mau bunuh diri aja, kamu udah nggak sayang aku," kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya si laki-laki ini juga udah merasakan kok, "Kok saya begini?" Gitu. Jadi saya tuh perannya apa? Kenapa harus saya membiayai dia, tapi dia terlalu cinta gitu untuk bilang, "Ya nggak begitu caranya," gitu. Jadi, ya dia pun merasa kayak, "Jadi saya harus gimana?" Gitu. Sementara dia terus mengancam dengan seperti itu, gitu. Nah, itu juga, toksik ya. Dengan mengancam, bukan mengancam menyakiti orang yang tersebut, tapi menyakiti diri Betul, sendiri, istilahnya gitu ya. betul, Kalau kamu nggak ini, saya nanti berhenti makan nih. Kalau kamu nggak ini, saya nanti lompat nih, istilahnya seperti itu mungkin ya. Ya, betul, dan itu kan Kalau sebenarnya cara menyakiti orang lain dengan memanipulasi ya, gitu. Dengan ketika, kita menyakiti diri kita, kita sedang menghukum istilahnya orang lain itu, pasif agresif namanya. Jadi dia betul. tahu gitu dengan memanipulasi emosi dia nih, kalau misalnya saya kenapa-napa kan pasti dia khawatir, dan kalau Hmm, dia khawatir ya dia pasti akan memenuhi kebutuhan saya, gitu. hmm. Terus kalau kamu nggak nelfon saya sejam sekali, saya sakit nih, istilahnya kayak gitu ya. Nggak, maksudnya Wah, ancamannya kan mungkin kan kayak gitu ya, maksudnya dalam arti masih ya agresif, bukan betul. kalau kamu nggak nelfon saya pukul kamu, bukan, tapi lebih menyakiti Bukan. diri sendiri ya Saya Mas nggak mau Gugus ya. makan nih, misalnya Nggak kayak mau makan gitu. nih, seperti itu. Atau sekarang kan self harm juga banyak banget ya, gitu. Hmm, hmm. Nah, biasanya tuh, kalau di remaja itu paling banyak ditemukan, dia nggak mengancam akan self harm, tapi tiba-tiba memposting foto atau video, hasil guratannya misalnya di tangan. Nah, itu juga kan sebenarnya manipulasi ya. Dengan kita posting berarti kan kita menunjukkan nih ke orang-orang nih, gara-gara dia nih, aku menderita, gitu.
Udah banyak tuh ya, kayak gitu ya, dalam arti kasus-kasus remaja ternyata itu bukan hanya dewasa muda, tapi remaja ini jauh udah mulai menanjak ya. Betul, betul. Jadi dari remaja masalah emosi ini memang sedang banyak-banyaknya, dan kalau tidak diluruskan ya mereka akan mencari cara yang mereka tahu atau mereka temukan di media sosial, yang kita tahu nggak semuanya itu tepat gitu kan. Gitu. Berarti di sisi lain tuh media sosial nih bisa menjadi pelampiasan pasif agresif yang baru gitu ya. Jadi Ya, ada betul. bentuk toksik yang mungkin variannya nih varian baru nih. Varian Varian. baru ya. Iya, betul-betul. Makanya janganlah, saya selalu menyarankan jangan membuat status atau berantem tuh lewat media sosial gitu, karena ya kalian akan menyesali itulah gitu. Dan kalau tujuan kalian untuk menyakiti orang lain, bukan gitulah caranya gitu. Mending dibicarakan gitu. Iya, tadi sebelum kita mulai ini saya sama Kak Siska juga ngomong soal media sosial, soal istilahnya soal kita ini saya media film lah, media apa itu. Jadi saya kadang-kadang itu selain dia postingin seperti itu, jadi orang yang melihat itu istilahnya jadi mengikuti ya. Mereka yang istilahnya yang belum dewasa, mereka melihat oh jadi kalau marah sama pacar ini seperti ini bisa nih, nah ini supaya Hmm, baikan nih. Jadi mm-mm. istilahnya duplikasi ya namanya, kita Iya. menduplikasi seperti itu, menduplikasi istilahnya apa yang kita lihat di medsos, di tadi itu di film-film, di sinetron. Oh Mm-mm. di sinetron seperti ini nih, supaya supaya jadi perhatian, supaya tambah sayang nih, Mm-mm. saya harus Hujan-hujanan, hujan. ngebut-ngebutan gitu ya kan, banyak banget. Nanti kerokan dong. Mm-mm. Nggak mau makan, Nggak mau mogok makan, gitu. mogok, lempar-lempar barang. Nah itu kan jadi kan seperti itu ya. Ya, betul. Mereka mengimitasi sih, lebih ke Hmm, hmm. mengimitasi apa yang mereka lihat kan. Itu cara anak belajar sebenarnya. Makin lama ya dia akan makin belajar apa yang paling sering dia lihat gitu. Oke, oke. Jadi cukup cukup bahaya ya medsos ya dalam arti kalau tidak dewasa. Oke. Nah, eh, misalkan nih, Kak Siska, misalkan kalau kita atau ya kita sudah merasa nih tadi itu udah tahu nih, oh ini kayaknya lampu kuning, lampu kuning, lampu kuning sebelum lampu merah, sebelum tabrakan istilahnya kita bilang ya. Kira-kira misalkan kalau kita udah merasa lampu kuning, hubungan kita ini dalam keadaan yang tidak sehat nih atau sedang tidak baik-baik saja, kira-kira langkah-langkah apa aja nih yang harus kita ambil? Oke. eh saya harus katakan kalian harus punya pengenalan terhadap diri ya. Jadi awalnya untuk sadar itu kan kita memang harus kenal dulu nih sama diri kita. Bener nggak sih yang kita alami tuh sesuatu hal yang nggak nyaman, yang terus-terus menyiksa gitu ya. Nah kalau kita udah sadari itu, ya kita harus punya seseorang untuk kita bisa bicara ya. Nah entah itu misalnya kita gunakan media diary gitu ya. Jadi intinya kita harus bisa merefleksikan apa sih yang terjadi sama diri kita. Itu pertama. Nah, dengan begitu kita akan menyadari. Jadi, poin pertama adalah silakan ambil waktu untuk kalian refleksi. Apa sih yang terjadi gitu ya. Nah, kadang-kadang saya suka kasih saran, silakan kamu tuliskan gitu ya, kamu sebelum pacaran dan kamu yang sesudah pacaran, positif dan negatifnya. Kenapa harus ditulis? Supaya kita bisa baca ulang. Dan biasanya kalau udah dibaca gitu ya, kalau masih ngapung-ngapung di pikiran tuh kan kita juga kadang nggak sadar gitu ya, yang mana, yang mana, yang mana. Mhm. Nah, ketika ditulis itu kadang langsung sadar. Oh Hmm. iya ya gitu. Begitu ceriahnya saya dulu, begitu aktifnya saya dulu ketika sudah pacaran kok menurun gitu. Nah, itu yang perlu disadari dan ambil waktulah, ambil jarak gitu. Dan harus berani ya kalau udah sampai ada menyakiti secara fisik apalagi harus speak up. Harus speak up. Bicaralah sama orang dewasa yang kamu percaya. Itu kalau terjadi pada remaja gitu ya. Nah, kalau orang dewasa bicaralah sama orang yang kamu percaya gitu. Karena kadang-kadang ketika kita mengalami sendiri kita tuh tenggelam. Dan kalau kita tenggelam kita nggak bisa melihat dengan jelas. Tapi ketika Mhm. kita bisa sharing apa yang kita rasakan, mungkin orang lain itu nggak membantu langsung gitu ya. Tapi dia bisa membantu ngasih gambaran yang lebih jelas. Karena dia di luar dari masalah kita. Kalau kita di dalam,
kita akan kabur. Tapi ketika ada orang lain yang melihat gitu ya, mungkin itu akan bisa jadi masukan buat kita. Dan cari support system yang benar-benar positif buat kamu. Kalau enggak, ya akan terlalu terus, dan terlalu terus. Gitu. Oke. Kemudian jadi tadi Kak Siska kan berbicara mengenai kalau misalkan ada orang di luar itu bisa menjadi salah satu bentuk hal yang clear. Nah, kebetulan nih kalau misalkan nih saya atau Mas Tiawan jadi orang ketiganya gitu. Kalau nggak orang jadi keluarnya harus ngapain gitu yang baik. Atau kalau saya aja gitu. Ini orang Kadang-kadang orang ketiganya kesel dalam juga. artian Orang ketiganya bukan selingkuhan, tapi Ya, dalam tapi arti temannya. bukan oke. selingkuhan. Karena kan Si Kak Siska bingung loh, orang ketiganya kalau gitu yang memperkeruh nih. Selingkuhan nih, waduh, pelakor atau Iya. berebut laki. Orang yang istilahnya jadi support sistemnya gitu ya, orang yang Betul, diceritain gitu sama dia ya. Nah, betul. yang harus kita lakukan pertama dengarkan dulu, karena pasti orang yang mengalami toxic relationship ini punya banyak hal yang dia pendam. Ya, salah satu toxic itu juga ketika dia nggak berani menyampaikan apa yang dia rasakan. Jadi ketika dia mulai terbuka, pertama yang harus kita lakukan adalah dengar dulu. Kadang-kadang kita gemes gitu ya, kita yang geram gitu. Ketika dengar kayak gitu langsung lah, mana di sini orangnya, sini saya ajak ngomong kayak gitu. Tapi bukan itu gitu yang dia butuhkan pertama kali. Kalau memang bisa dipeluk ya silakan peluk gitu ya, asal nyaman gitu. Jangan sampai nanti disangkanya kita cari-cari kesempatan lagi gitu ya. Nah, Betul. tapi berikan kenyamanan, biarkan dia merasa didengar dan biarkan dia merasa berharga. Gitu ya. Nah, itu yang perlu dibentuk. Jadi rasa berharga dia sebagai pribadi dulu. Karena biasanya toksik ini ketika sudah sampai ke arah psikis, dia akan merasa dirinya nggak berharga. Gitu ya, akan selalu merasa bersalah gitu ya. Karena biasanya tuh pasti gara-gara kamu ini yang salah, makanya aku kayak gini. Gara-gara kamu sih kayak gini, makanya aku jadi kayak gini. Nah, itu tertanam gitu di dia. Jadi kita harus dengarkan dulu, sudah dia lebih tenang, barulah kita tanya. Jadi kamu harapannya kemana? Kebayangnya ke depan akan apa? Nah, lalu kita bisa ajak gitu, apakah ini membawa sesuatu yang baik atau buruk gitu buat kamu? Biarkan dia juga berpikir, jangan kita yang terus tuntun gitu. Pokoknya ini nggak baik nih buat kamu. Nah, uniknya gitu ya orang ketika kita memberikan suatu saran, respon pertama adalah menolak gitu ya. Enggak lah gitu kan, benteng dulu. Enggak, selama ini enggak begitu, dia tuh begini kan begini gitu ya. Nah, tapi kita ajak juga dia berpikir. Coba bayangin dulu gitu ya. Waktu kamu belum sama dia, kamu tuh begini, coba bener enggak? Nah, jadi ajak dia berpikir gimana sih dia sebelum dalam hubungan toksik ini dan sesudah hubungan toksik ini gitu. Nah, dari situ kita akan terus bisa kasih dia support dan dia tetap percaya sama kita. Kalau kita terlalu menentang, biasanya dia mundur. Kayaknya percuma gitu ngomong sama orang ini gitu, gue malah kayak dimarahin gitu kan. Nah, tapi pastikan dia selalu bisa cerita sama kita dan kita masuk pelan-pelan gitu. Dan pastikan dia mulai berani untuk menyampaikan apa yang dia rasakan ke pacarnya, pasangannya. Itu sih yang harus kita latih gitu. Iya, karena ini susah gampang ya, dalam arti kalau apalagi misalkan kalau kita bilang itu orang tersebut atau tanda kutip korban, kita ngomong korban tersebut itu masih belum mengetahui bahwa memang ini hubungannya udah tidak baik-baik saja. Karena Betul. seringkali ini yang kalau kita temukan, ini kalau correct me if I'm wrong, itu seringkali ini justru para korban ini entah kenapa ini tadi itu masih ada pengharapan, masih ada guilty, dalam arti dia itu begitu ya karena saya kurang perhatian, mungkin gitu kali Kak ya. Karena saya tidak mengerti, karena dia itu lagi capek, saya tanya, mungkin nada saya ketinggian. Nah, gitu mungkin seperti itu kali ya. Atau mungkin saya terlalu posesif, saya harus nelpon dia segala macam, ataupun ya segala macam itu kayak ya tadi itu yang tadi Kasiska bilang itu sepertinya itu membuat benteng dengan berbagai alasan. Alasannya itu baik itu menyalahkan diri sendiri, membela istilahnya pasangannya, atau istilahnya tadi itu ya membela pasangannya atau menjelekkan diri sendiri, antara dua itu Betul. tuh benar ya. Iya, Nah, iya. dia itu baik kok, dia itu
mukul saya, tapi habis itu dia nangis kok, berlutut Mm-mm. kok di hadapan Mm-mm. saya. Nah, dan waktu itu mungkin dia lagi capek gitu. Akhir-akhirnya kayak gitu ya Kak ya, bener ya? Benar, Mhm, benar. Dan ya kita harus bangun kepercayaan diri dia kalau semua orang itu berharga dan tidak ada yang berhak untuk menyakiti gitu ya. Apalagi kalau udah fisik itu mhm, udah harus stop gitu karena biasanya kalau fisik tuh cenderung berulang gitu. mhm. Mau minta maaf tapi akan berulang ya. Kenapa ya? Karena dia tidak tahu cara lain untuk melampiaskan itu gitu. Jadi ya memang dua-duanya perlu ditolong lah menurut saya. Betul, apalagi juga misalkan kalau dengan salah satunya juga dengan gaslighting ya, saya Benar, memanipulasi orang itu betul. memaksakan mempertanyakan pikirannya sebenarnya itu Ya, ya kamu itu yang kamu mikirnya aja pikiran kamu aja yang salah, maksudnya kayak gitu ya. Itu ya gaslighting dan juga ini itu jahat banget sih kalau menurut saya gitu ya. fenomenanya ternyata itu nggak sedikit ya gaslightingnya Mm-mm, mm-mm, seperti itu. mm-mm. Nggak Nah, sedikit dan akhirnya menghancurkannya begitu dalam gitu. Orang yang mm, kena mm. itu bisa menghancurkannya begitu dalam. Karena mempertanyakan keberadaan diri sendiri, Hmm. dalam arti pikiran diri sendiri itu apakah jangan-jangan ya benar juga yang dia ngomong, jangan-jangan sayanya nih pikirannya ini yang kacau segala macam. Nah, dari tadi kan kita kan ngomongin mengenai toxic relationship di dalam hubungan pasangan nih. Nah, tadi Mhm. kita sempat juga di awal itu ngomong nih Mas Gugus juga Mbak Siska juga ngomong ternyata ini ada di hubungan-hubungan lain juga bisa ya. Berarti dari pertemanan atau antar kerja, bos, klien itu ternyata ternyata bisa ya Kak Siska ya. Bisa ya. Kalau temen ya sebenarnya mirip-mirip ya. Waktu itu saya pernah menangani klien gitu, jadi temennya ini cenderung tidak membiarkan temennya berteman dengan orang lain, bahkan berpacaran gitu ya. Jadi selalu menciptakan scene kalau semuanya orang tuh nggak bagus, jelek, hanya saya yang bisa mendampingi kamu, gitu. Nah itu kan sebenarnya udah toksik juga ya. Teman yang membangun itu kan sebenarnya akan ikut senang ketika dia seneng gitu kan. Nah Mm-mm. Nah, ini malah inginnya pokoknya dia sama saya. Nah, itu bentuk juga, pertemanan yang toksik, gitu. Dan kalau sama atasan, ya kebergantungan ya biasanya ya, atasan tuh kan punya Betul. kuasa lebih lah istilahnya terhadap kita gitu. Nah, ya mungkin dengan ancaman, mungkin dengan, ketakutan kita, emosi kita gitu. Nah, itu juga, ya toksik sih gitu. Lingkungan kerja misalnya kalau memang udah sangat menuntut sampai kita rasanya tidak punya waktu lagi untuk bahkan kepentingan diri gitu ya. Bangun, Mm-mm. kerja, apalagi sekarang WFH gitu ya, bangun, Mm. cuci muka, kerja, tutup laptop, tidur gitu. Berarti kan itu udah toksik banget gitu kan. Nah gitu sih. Mentality itu. Ini soalnya Iya. saya ngeliat Mas Gugus nih dari tadi ketawa-ketawa. Ini kenapa Mas Gugus? Ada pengalaman apa Mungkin gimana nih? mungkin iya, Tadi soalnya pas biasanya kita relate. soalnya tadi pas Kak Siska ngomong soal mengenai atasan segala macam, tiba-tiba Mas Gugus ada mimik wajahnya, garis wajah Apa itu tuh? berubah. Enggak sih, atasan mau baik-baik aja. Mmm, Oke, oke. Cuman kadang memang justru yang kebalikannya itu Teman. apa namanya rekan kerja atau mungkin yang kerja itu toxic relationship dalam eh, apa namanya hubungan rekan kerja atau bahkan ya itu toxic attitude di dalam Zoom ya. Toxic attitude di dalam Zoom. Di on terus di off tidur. iya Aduh, iya aduh, benar. aduh. Oke, oke. Oke. Nah, Kak Siska, sebelum kita tutup nih, kira-kira apakah ada pesan untuk para sahabat Jilang bila saat ini mereka itu sedang mengalami, istilahnya sedang mengalami atau dalam suatu hubungan nih, baik itu yang sehat maupun istilahnya yang mungkin ya lagi sedang bermasalah, ada pesan nggak untuk mereka? Oke, suatu hubungan itu nggak mungkin selalu mulus, itu yang harus kita ingat ya. Jadi pasti ada berantemnya dan pasti ada kita istilahnya berdamainya. Nah, tapi kalau itu sudah sampai mengganggu kesejahteraan diri kamu gitu ya, sampai kamu mempertanyakan keberadaan diri kamu apakah penting di dunia ini atau enggak gitu, atau kamu sudah merasa emosi yang dominan itu adalah sedih, marah, kesel, bete. Nah, itu kayaknya kamu harus mulai sadari dan evaluasi. Apa sih yang sedang kamu jalani?
Apakah ini sebuah pertengkaran atau sebuah hubungan yang bisa dibina gitu. Karena sebuah hubungan yang sehat harus bisa memberikan efek positif kepada masing-masing pasangannya gitu, Mas Tiawan. Hmm, hmm, hmm. Ya, jadi ingat ya, maksudnya dalam arti kita ini dalam berhubungan itu, ya kita harus saling menjaga lah, dalam arti kita jangan jangan sampai ternyata itu kita bukan sebagai korban tapi kita sebagai pelaku, dalam arti itu yang yang mungkin yang jarang dibahas adalah mungkin nggak kita sebagai pelaku nih secara nggak sadar nih. Iya, betul. Nah, itu jadi istilahnya ya sebaiknya sih kita sih tetap harus ngecek nih, selalu ngecek lah setiap malam misalnya apa nih, mungkin kita berhubungan dengan teman, berhubungan dengan rekan kerja, berhubungan dengan istri, suami, Mhm. ataupun pacar, pasangan, seperti itu. Apakah saya ini malah takutnya itu yang tadi itu saya bilang itu ternyata jadi pelaku nih, pelaku istilahnya Secara nggak secara nggak sadar gitu ya. sadar. Karena kan mungkin aja kan kita secara nggak sadar itu menjadi pelaku dalam arti memanipulasi orang lain secara tidak sadar, dan itu mungkin aja terjadi Kak Siska ya. Ya, bisa-bisa mungkin Kar- terjadi. Karena dia menganggap bahwa itu benar dalam arti Mhm. karena dia dari kecil itu mungkin melihat mempelajari itu disangka itu adalah hal yang benar, jadi dia nggak sadar bahwa itu salah. Seperti itu ya Gus ya. Baik, jadi terima kasih atas kesempatannya Kak Siska nih, mumpung lagi Valentine nih, kita daripada ya oke juga posting-posting coklat gitu ya, 1 kilo. 1 Tapi kilo. yang paling penting lagi, kita itu justru malah ini ya, salah satu poinnya dari Kak Siska itu adalah menulis untuk merefleksikan diri gitu. Hmm. Nah, karena tadi juga ada tuh jenis toxic sosial media gitu kan. Jadi Mhm. hati-hati juga gitu. Tapi kalau yang masih jomblo ya udahlah, cari pasangan dulu, nah baru kita bicara toxic relationship. Yang jomblo kan bisa toxic relationship terhadap teman, Oh iya terhadap juga sih. atasan. Aduh Gus, janganlah seperti itu. Bercanda, Jangan bercanda. memojokkan kaum jomblo ini. Memojokkan. Pojokan. Sedang berusaha mereka. Karena kita sudah pernah mengalami hal itu, Jus. Iya. Nah, seperti itu sih. Oke, terima kasih banget nih Kak Siska nih bila udah bergabung dengan kami. Nah, misalkan kalau misalkan ada sahabat jelang yang mungkin merasa sedang nih mengalami masalah dalam hubungannya bersama pasangan, bersama keluarga, ataupun bersama atasan dan mereka bingung, aduh, ini kayak ini kok nggak nemu jalan keluar nih, mau ngomong sama teman juga nggak ada yang bisa dipercaya, nggak memberi solusi, cuman kepoh doang istilahnya, cuma istilah mau tahu aja istilahnya. Nulis di media sosial juga dibilang lemah banget seperti itu. Nah, jadi misalkan kalau pengen konsultasi nih, misalnya ke Kasiska, kira-kira bisa kemana nih? Oke, teman-teman di Gelang ini bisa juga mampir-mampir nih. Kita punya satu wadah atau biro juga untuk konsultasi. Dan ini kita buka secara online gitu ya. Jadi biasanya orang lebih nyaman ketika konsultasi dengan orang yang nggak kita kenal gitu ya. Karena Hmm. tidak ada penghakiman di situ ya. Biasanya kalau sama orang yang kenal langsunglah keluar gitu semua penilaiannya. Jadi kalian boleh mampir-mampir di Instagramnya Free Talk ya. Di situ nanti kalau mau konsultasi silahkan hubungi, di situ ada linknya. Dan kalau mau fast respon silahkan di WhatsApp-nya ya. Nanti admin kami akan segera menjawab atau membantu kebutuhannya seperti apa. Gitu Mas Tiawan. Baik. Terima kasih Kak Siska ya. Jadi eh, datang saja ke Free Talk, bisa chat di Instagram ya, bisa Boleh, bisa silakan langsung DM juga di langsung situ DM. bisa. Dan Kebetulan kita juga lagi ada ini ya, live Instagram series. Nah, di sini juga Yes. kita lagi bahas tentang kena mental atau kita kenal mental gitu. Nah, kalau mau tahu nih dan topik-topiknya lumayan lagi banyak yang dialami nih gitu. Kemarin Mas Tiawan juga kita undang untuk juga join. Itu kalian juga bisa join setiap Jumat jam 7:30 malam ya. Jadi sambil santai-santai kita belajar, kita produktif juga gitu ya. Apa sih yang sedang terjadi di ranah kesehatan mental sekarang gitu.
Iya, betul-betul tuh. Jadi setiap hari Jumat IG Live di Free Talk itu nanti dipantengin aja tuh. Itu sangat dengan tema-tema berbeda nih tiap minggunya. Jadi Jumat jam Betul. 19.30. Iya. Oke, oke. Terima kasih banget nih Kak Siska nih untuk para sahabat Jelang. Terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini. Saya rasa kami akan pamit. Saya Setiawan. Dan saya Gugus, terima kasih atas kehadirannya, atas sharingnya Kak Siska, dan para sahabat Jeda Langkah, sahabat Jelang. Mari kita dengar episode-episode kali ini dan episode-episode yang lain yang juga gak kalah serunya. Terima kasih, saya tutup. Terima kasih. See you. See you.